Seakan meniti garis takdir, Bilar lulus tetapi tidak dengan kakak. Ya Allah, betapa sedihnya hati kakak. Kejora, ku jemput jodohku. Foto yang ada dalam dompet Bilar saat itu persis mirip dengan Lesti Kejora. Cinta Sejati 24 Bilar, bagian ke-22, karangan Umar bin Khattab. Coba diam sejenak, beri aku kesempatan untuk mengatakan yang ada di hati. Sejuta langkah perjalanan hidup masih sedikit dibandingkan setitik rasa gagal yang ditelan pahit jauh ke dalam tenggorokan, masuk melalui dinding-dinding harapan yang meluncur tajam dalam hati kepahitan. Rasa hati hendak menggenggam air yang berada dalam bejana. Air digenggam tapi tangan tak basah. Dicuba berulang kali tetap masih sama. Air digenggam, tangan tak basah. Dicuba pula menggenggam ranting. Ranting digenggam tapi kosong terasa. Dilihat tangan ada namun dirasa tidak ada. Penglihatan bisa saja berdusta. Berusaha menimbun luka dengan berpaling, tetapi tetap saja sama. Hati tetap berbicara walaupun bibir tak lagi berucap. Jauh berjalan banyak dirasa, jauh berkata banyak salahnya, dan jauh menghayal maka akan tersiksa. Ketika terlena menjadi hayalan sepanjang masa, maka akan tersiksa dengan dunia. Karena dunia adalah gaya, dan gaya adalah hukum alam dunia bertamsil seperti pohon. Semakin tinggi batangnya maka akan semakin tinggi angin akan mengguncang. Angin adalah tekanan dan pohon yang tinggi adalah gaya. Maka sesuai hukum fisika, semakin tinggi gaya maka akan semakin tinggi tekanan. Itulah kita, terlalu banyak gaya, memaksakan kehendak demi bergaya, maka tekanan hidup akan semakin tinggi dan akhirnya hari-hari akan tersiksa. Dan itu pasti. Menjaga dirimu. Aku masih ingat hari itu, jam itu, dan tempat itu. Di saat kakak meneteskan air matanya tanpa bersuara, serasa ia telan tangisnya dan jatuh jauh ke dalam lubuk hatinya. Aku peluk dia dan aku usap punggungnya sambil aku berkata, masih banyak waktu dan kesempatan. Aku akan tetap berjuang bersamamu, Kak. Aku yakin kamu orang yang paling sabar dibandingkan aku. Jangan bersedih. Aku di sini dan kita di sini. Besok kita cari lagi tempat untukmu berjuang, ucap Bilar menenangkan kakak. Kakak tak bersuara, hanya deru nafasnya yang terdengar sedikit bergema dan menggebu terdengar di telinga Bilar. Melihat persahabatan antara dua anak muda itu, Bang Beni meneteskan air matanya di siang itu. Tak tertahankan perasaannya melihat hebatnya persahabatan Bilar dan kakak. Bahkan dia berkata belum pernah meneteskan air matanya untuk orang lain kecuali mereka berdua. Sehingga Beni agensi itu kembali membuka HP-nya dan mencari rekan home production yang lain untuk kakak agar bisa lulus sama seperti Bilar. Masih di situasi sedih itu, Beni sibuk menelponi rekan-rekan dan kawan-kawannya yang lain sampai ada harapan yang masih tersisa di tempat lain. Tetapi hari itu belum ada harapan dan Beni berjanji akan tetap mencarikan kakak home production yang lain agar dia bisa berkarya. Bagi matahari. Setelah kakak sedikit tenang, mereka bertiga keluar meninggalkan lokasi syuting FTV itu dikarenakan Bilar akan diberi pelatihan minggu besok. Dan waktu seminggu lamanya untuk mengurus segala sesuatu keperluan untuk kegiatan dan jadwal yang akan dikerjakan Bilar di lokasi syuting pertama kalinya. Entah apa yang akan dikerjakannya dia pun belum tahu, tetapi manajemen FTV itu menyuruh Bilar kembali 1 minggu lagi untuk melakukan job training di tempat itu. Bagi Bilar terserah apapun pekerjaan awal dia di situ, yang penting dia lulus. Tak lagi bersinar. Melalui perjalanan pulang ke Puri Mandiri, Bilar terus menyemangati kakak yang gagal hari itu. Dan canda tawa mulai sedikit demi sedikit keluar sembari mengobati hati kakak yang masih kecewa. Beni agensi telah berjanji kepada kakak akan mencarikan sampai dapat home production yang lain agar nasib mereka berdua sama. Dan untung-untung berubah sehingga apa yang dicita-citakan anak muda belia itu bisa tercapai. Janji Beni kepada mereka berdua, sungguh hebat Abang Beni ini, ucap Bilar di dalam hati.
Sesampainya di Puri Mandiri, Beni agensi tidak berlama-lama dikarenakan ada kesibukan yang lain yang juga harus diurusnya. Beni kembali bertanya kepada Bilar apakah masih ada uang di sakunya, dan Bilar menjawab, masih banyak dan mungkin sampai untuk minggu besok. Setelah mendengar jawaban Bilar, Beni agensi yang hebat itu pamit dan segera pergi dengan salam sebagai penutup pembicaraan di siang itu. Bilar dan kakak masih terperangah sambil duduk di luar kosan. Mereka bercerita kisah-kisah indah masing-masing, dan kisah itulah yang dituangkan dalam novel indah ini. Ada satu kisah yang ingin aku ceritakan. Beginilah kisahnya. Sepucuk puisi yang telah ditulis jauh sebelum perjumpaan pertama kali Bilar dengan Dinda, teman SMA Bilar, berevolusi menjadi sebuah bait-bait lagu nan indah yang tercipta dan terinspirasi dari para sewajah cantiknya ketika itu. Setelah pertemuan pertama kali ketika itu masih di bangku SMA, waktu berjalan selama 3 tahun, sampai akhirnya berlanjut ke cinta pertama. Bilar sangat mencintai Dinda, tetapi nasib dan takdir berkata lain. Dinda dijodohkan oleh orang tuanya dengan orang yang sedikit lebih tua darinya, yang dia seorang pengusaha sawit di sebuah daerah yang bernama Padang Lawas, masih di Provinsi Sumatera Utara. Bilar dilarang mendekati Dinda ketika orang tua Dinda telah menerima pinangan pengusaha muda itu, dan Bilar tersingkir dikarenakan saat itu Bilar bukan siapa-siapa dan hanya berasal dari keluarga yang sederhana. Dan pernikahan Dinda itulah yang membuat Bilar merantau ke Jakarta karena tidak sanggup menerima kekecewaan yang sangat dalam di saat itu. Detik-detik keberangkatan Bilar di malam itu tanpa sepengetahuan Dinda, sehingga luka itu masih tersimpan dalam lubuk hati yang paling dalam di hati Bilar. Dalam sepucuk surat itu Bilar tuliskan kekecewaan yang sangat dalam dan mungkin sulit untuk melupakannya. Bahkan surat itu sempat dibaca oleh kakak dan tanpa terasa air matanya jatuh dan berderai dengan tulisan yang pahit dan pilu Bilar itu. Tetapi apakah kalian tahu bahwa takdir itu telah Tuhan tentukan? Pasti semua menjawab iya. Di akhir pembicaraan itu ada sesuatu garis tak yang sebenarnya sedang ia titi. Memang Bilar sedang meniti garis takdirnya sendiri. Berhenti berputar bila nanti rambutku memutih. Bilar menceritakan seluruh kenangannya bersama Dinda, dan banyak kenangan bahkan sulit untuk dilupakan. Mulai dari perjumpaan pertama kali ketika di perpustakaan sekolah, sampai akhirnya Bilar menyatakan cintanya langsung kepada Dinda di hadapan seluruh murid-murid ketika acara perlombaan sepak bola antar SMA, dan itu disaksikan para penonton yang hadir di lapangan pertandingan itu. Dan sampai mereka tamat SMA, di acara perpisahan ketika itu Bilar membuat sebuah lagu untuk Dinda dan Bilar nyanyikan di acara perpisahan itu. Sungguh indah terang Bilar. Di akhir pembicaraan itu kakak bertanya, kalau aku boleh tahu gimana betul sih rupa Dinda itu sehingga kau cinta mati sekali kayaknya? Tanya kakak serius. Bilar merogoh saku belakangnya dan mulai mengeluarkan sebuah foto yang masih terlihat bagus karena disampul plastik ketika itu. Begitu membuka sampul plastik itu, kakak terkejut dan mukanya sedikit berkerut sembari menerka-nerka. Aku akui memang cantik. Sungguh, ini gadisnya cantik. Aku ulangi sekali lagi, ini cantik. Memang pantas kau begini, Lal. Tetapi di mana ya? Aduh, kok aku rasanya pernah lihat. Ya Allah, aku ingat, Lal. Pantas tadi siang kau ketika wawancara itu panjang sekali ku tengok lehermu melihat itu gadis. Ternyata dia mirip dengan Dinda. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Allah, benar-benar mirip Lesti Kejora, ucap kakak sembari meloncat-loncat tidak percaya. Sepertinya kau ini sedang menjemput takdirmu, Lal. Mulai dari ceritamu perjalanan di Rantau Prapat, lagu Kejora, di Palembang, warung nasi Kejora, dan hari ini kita melihat langsung itu Lesti Kejora. Sungguh aku tidak percaya kejadian ini, tambah kakak. Kalau memang benar Lesti itu takdirku, maka akan aku jemput takdirku itu dan akan aku bawa ke Bunda ke kampung halamanku suatu saat. Secari kertas tulisan Bilar 2 Ramadan 2014. Menjaga dirimu sampai esok pagi matahari tak lagi. Saksikan Cinta Sejati 24 Bilar bagian ke-23 pada video selanjutnya. Salam manis, terima kasih.
pudar. Yakinlah cintaku tetap utuh kepadamu. Aku telah berjanji menjaga dirimu sampai esok pagi matahari